Halo guys, kembali lagi di channelku. Jadi ini adalah video part kedua dari video part pertama, yaitu yang ini ya. Untuk yang belum lihat video itu boleh dilihat dulu, enggak juga nggak apa-apa karena ini enggak berhubungan secara langsung. Tapi pada intinya di part 1 itu aku memasang ini ya, bracket side box disambungin sama bracket top box ini. Dan part kedua ini nanti aku akan memasang beberapa hal, yaitu yang pertama crash bar. Kalian bisa lihat ini sekarang nggak ada crash barnya ya, karena lagi tak buatin yang baru. Sudah jadi, tinggal di penyesuaian lagi dan dicat ulang nanti. Terus yang kedua aku akan memasang lampu-lampu. Akan ada 4 biji lampu yang akan aku pasang, dan sekaligus saklarnya juga. Dan juga aku akan memasang ini. Nah ini adalah saklar kiri merek Domino ya. Dia looksnya itu bisa dibilang sama persis kayak orinya Vario ini, nggak cuma yang 160 tapi juga yang 125 150. Cuma dia ada ini lampu pas ya, dan juga ada hazardnya. Sedangkan kalau yang aslinya tidak ada, jadi lebih mantep aja sih ini ya. Nanti aku akan pasang hazard juga di sini. Nah ini sudah lumayan sore ya. Langitnya sudah semakin gelap, ini sudah jam setengah 6. Seharusnya berangkat lebih awal, aku cuma gara-gara ini barusan nyampe, akhirnya ya baru bisa berangkat sekarang karena aku nungguin ininya sekalian pasang gitu kan. Oke, sekarang kita berangkat dulu ke bengkel, nanti aku lanjutin videonya di sana sambil nunjukin proses pemasangan semuanya ya. Oke, ini jadi sekarang kita sudah sampai di bengkelnya ya guys. Sebenarnya aku nyampe nya di bengkel itu jam setengah 7 malam ya. Cuma ini pengerjaannya dimulai jam setengah 10 malam. Kenapa? Karena tadinya itu sebenarnya ada ngantri satu orang ya. Aku pikir akan nggak terlalu lama, ternyata butuh waktu 3 jam baru selesai antriannya ya. Bahkan seharusnya itu sudah waktunya bengkelnya untuk tutup ya. Kalau kayak gini sih seharusnya datang besok sekalian aja ya. Nah seperti biasa bengkelnya adalah RM Variasi, bengkel langganan untuk pengelas-lasan seperti ini ya. Dan di malam ini nggak ngerjain semuanya karena sudah terlalu malam. Kalau diselesain malam ini bisa selesai subuh atau bahkan pagi ya. Jadi sekarang ini cuma nggarap crash barnya saja guys, karena crash barnya sudah jadi, sebenarnya cuma pangkonnya masih belum 100% disesuaikan. Nah di malam ini yang dilakukan adalah ngepasin pangkonannya. Karena crash bar yang dibuat ini itu tidak berdasarkan motorku ya, tetapi berdasarkan crash bar yang sebelumnya aku pasang. Jadi crash barku aku titipin di bengkel ini dan dibikinkan crash bar yang baru dengan bahan pipa yang lebih tebal, dengan pangkon-pangkonan yang lebih tebal sesuai ukuran crash bar yang lama. Tapi ya karena ukuran pipa dan pangkonannya berbeda, pastinya pangkonannya tidak bisa 100% sama ya guys. Jadi makanya di malam ini disesuaikan semuanya, dipas-pasin sama motorku, dan nanti aku pulang besok paginya itu akan dicat sama Mas Riki, yaitu owner sekaligus yang ngerjain semuanya di bengkel ini untuk sekarang ya. Dan nanti besoknya agak siangnya aku akan datang dan memasang semuanya, crash bar yang sudah selesai dicat dan juga perlampuan. Nah karena sepertinya kalau ini tak tunjukin semua prosesnya videonya bakalan kepanjangan, jadi ini aku ya tak tunjukin sedikit-sedikit gini aja ya guys. Kalian sepertinya kan juga sudah tahu ya, karena aku sudah beberapa kali membuat video di bengkel ini juga. Jadi untuk prosesnya sepertinya ya seperti gitu-gitu saja, yaitu ngelas-ngelasin pangkonnya dan menambah pangkon untuk lampunya, dan ya gitu-gitu doang sih. Kalau kalian mau lihat proses lengkapnya, kalian bisa lihat videoku yang betulin crash bar yang lama ya, karena itu prosesnya juga kurang lebih sama, yaitu betulin pangkon, dan di video ini juga ya betulin pangkonnya juga karena crash barnya juga sudah selesai gitu. Oke, jadi sekarang kita langsung lanjut saja ke hari esoknya ya. Oke, ini sekarang sudah hari esoknya ya guys. Ini aku nyampenya kalau nggak salah jam setengah 1, dan kebetulan tidak ada orang lain, jadi langsung digarap. Pertama dilakukan adalah melepasi baut yang ada di footstepnya. Dan ngomong-ngomong, ini adalah lampu yang aku pakai ya. Ada 2 pasang lampu, dan ini adalah salah satu pasangnya, yaitu lampu HJG MB4. Dia itu modelnya 4 mata dan cahayanya menyebar. Satu lampu 60 watt, pakai 2 totalnya jadi 120 watt. Dan ini adalah satu pasang lampu yang lainnya, yaitu 9 Luminosky 2. Dia modelnya berbeda ya, modelnya kecil-kecil kayak Duromoto gitu. Dia kapasitasnya satu lampu 15 watt dan cahayanya fokus, bisa 2 mode juga, kuning dan putih, tapi nggak bisa barengan sayangnya. Dan ini adalah crash bar yang tadi malam sudah selesai dicat, lagi proses pengeringan setelah dipernis double.
Setelah crash barnya kering, Mas Riki ini sedang melakukan pemasangan double tip 3M di bagian bawah pangkonnya ya. Ini requestku sendiri agar dia besinya nggak langsung nabrak ke plastik footstep dan juga bodinya. Terus sekarang adalah pemasangan karetnya ya. Karetnya ini diameternya gede banget, lebih gede dari sebelumnya karena ya pipanya kan juga lebih gede daripada crash bar yang sebelumnya ya. Terus sekarang double tip 3M tadi itu dibolongin ya. Karena ya pangkonannya bolong, jadi ya harus dibolongin juga double tipnya. Dan sekarang adalah proses pemasangannya di Vario 160ku. Ini adalah hasilnya setelah dipasang ya guys. Sangat simetris, bolongannya itu bener-bener lurus banget, nggak kayak crash bar yang sebelumnya. Dan ngomong-ngomong, baut yang dipakai ini masih sama ya, yang di footstep. Yang berbeda itu yang nanti nempel di body pakai skrup yang lebih gede. Nah itu dia skrupnya. Kalian bisa lihat juga ini crash barnya sangat kokoh, tidak bergerak seperti crash bar yang sebelumnya. Ya namanya pipanya juga mungkin 1,5 kali lebih tebal kali ya. Dan sekarang adalah proses pemasangan crash bar yang bagian kanannya. Crash bar sudah selesai dipasang, sekarang cover tutup aki dibuka untuk memulai pemasangan lampu-lampunya. Nggak cuma cover tutup aki, tapi cover akinya juga dibuka guys. Nah itu ya tutup akinya, dan ini kalian bisa lihat kalau kalian penasaran adalah aki yang digunakan di Vario 160 standarnya. Oke, jadi sekarang saatnya melakukan setting perkabelan untuk perlampuannya. Di sini Mas Riki sedang mengukur kabelnya ya, kira-kira panjangnya yang cocok itu seberapa. Nah, dan ini adalah pemasangan lampu luminos Q2 nya ya. Sekarang sudah terpasang sih posisinya. Dan kalau kalian lihat itu ada dua pangkon ya guys di setiap crash bar. Jadi untuk yang lampu luminos dia posisinya itu di bagian bawah depan. Sedangkan untuk yang lampu HCG dia posisinya di bagian belakang atas kalau kalian lihat ya. Seperti itu. Nah, sekarang baru proses pemasangan lampu HCG nya. Dan di sini sepertinya lampu HCG ini ada lubang yang buntu ya, yang seharusnya lubang. Kata Mas Riki, orang-orang yang pasang lampu HCG di bengkel ini juga mengalami hal yang sama juga di lampunya gitu. Nggak tahu dah kok bisa kayak gitu. Dan ini sekarang lagi dipasang lampu HCG-nya. Dan ngomong-ngomong, kuning itu filter ya, bisa dilepas. Kalau dilepas ya jadi warna putih lampunya. Dan ini adalah penampakannya setelah dipasang semuanya ya guys. Menurutku sih sangat manis dan oke ya. Jadi HCG-nya posisinya di atas, lampu luminosnya dia posisinya di bawah. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa kok HCG di atas, luminosnya di bawah, padahal HCG lampunya lebih gede atau luminosnya kecil kok taruh bawah gitu ya. Jadi sedikit penjelasan ya guys, lampu HCG ini dia sangat terang dan dia itu cahayanya menyebar. Jadi kalau kalian pasang di posisi yang mengarah ke bawah pun dia itu tetap menyilaukan mata orang. Jadi cocoknya HCG ini dipakai kalau misalnya ke pegunungan atau malam-malam bener-bener kayak yang sepi banget itu. Nah itu silahkan nyalakan lampu HCG-nya untuk penerangan yang maksimal. Sedangkan untuk lampu luminos dia itu cahayanya terang juga tapi dia lebih ke fokus, jadi bisa lebih diatur cahayanya guys. Dan juga ada dua mode, ada mode putih, ada mode kuning. Aku tahu biasanya orang kalau kuningnya di atas, putihnya di bawah, tapi kalau luminos ini aku pasang putihnya di atas, kuningnya yang di bawah. Cuma ngikutin logonya aja sih sebenarnya ya. Jadi kalau dilihat dari susunan lampu yang aku pasang di motorku ini, umpamanya dalam sebuah mobil lah, lampu utama dan lampu jauh itu ada di atas, lampu fog lamp itu ada di bawah. Jadi HCG di sini bekerja sebagai lampu jauhnya, luminos yang mode putih yaitu mode yang lebih tinggi itu aku jadikan sebagai lampu utama. Sedangkan luminos yang mode kuning alias yang mode lebih ke bawah itu aku jadikan sebagai fog lamp. Jadi susunannya HCG lampu jauh, luminos putih lampu utama, luminos kuning lampu fog lamp. Seperti itu. Dan ini adalah kardus lampu luminosnya. Untuk yang penasaran mungkin mau lihat-lihat, Q series. Oh ya, dan ngomong-ngomong, relay yang dipasang ada dua ya guys. Setiap satu pasang lampu aku pasang satu relay biar akinya lebih awet aja. Dan ini adalah box lampu HCG-nya. Kalau box HCG ini agak berbeda ya. Dia itu ada karton dan juga ada kayak kotaknya yang modelnya kayak tepak makan gitu guys. Tapi dia belinya itu satuan ya. Jadi beli satu ya dapat satu lampu. Beda kayak lampu lainnya termasuk yang luminos, beli satu isinya 2 biji gitu. Oke, ini sekarang adalah proses perkabelan lagi. Dan maaf aku nggak bisa jelasin terlalu banyak tentang kabel karena aku tidak paham ya guys. Dan sekarang menunjukkan waktu jam 2:30 sore. Nah ini sekarang bagian speedometernya mau dilepas-lepasin dikit ya. Nah itu bagian batoknya sudah mulai dilepas-lepasin sedikit demi sedikit untuk memudahkan proses pemasangan kabel-kabelnya. Nah sekarang lagi trondol ini ya, bagian depannya kebuka semuanya guys. Dan ini adalah saklar yang akan digunakan untuk lampu luminosnya ya guys. Posisinya nanti akan dipasang di spion bagian kanan, karena spion bagian kiri sudah ada holder HP-nya.
Sekarang proses pelepasan spion, proses pemasangan saklar. Saklar dikencengin dan spion dikembalikan. Dan ini kabel saklarnya lagi disambungin ke lampu luminosnya ya. Sekarang adalah pengetesan lampu luminosnya apakah sudah betul atau enggak. Setelah itu adalah proses penggantian saklar kiri ya. Nah, itu adalah saklar dominonya, bawahnya lagi digergaji karena di bagian bawahnya itu ada kayak menonjol 3 biji gitu loh guys. Sama seperti saklar standarnya ya. Ini sampai sekarang masih menjadi misteri apakah fungsi dari tonjolan-tonjolan ini ya. Kenapa ada di saklar standar dan kenapa ada juga di saklar dominonya. Sekarang lagi di fitting dulu saklar dominonya ya. Nah, terus bagian stangnya ini ada yang harus dibor karena ternyata di bagian belakang saklar domino itu ada kayak tonjolannya gitu loh guys. Sebenarnya saklar standarnya juga ada tonjolannya kalau nggak salah, cuma posisinya berbeda. Makanya kalau mau pasang saklar domino ternyata harus dibor seperti ini karena tonjolannya letaknya berbeda guys. Tonjolannya itu untuk mengunci ya ngomong-ngomong, biar nggak kemana-mana. Nah, ini adalah bagian belakang saklar dominonya, itulah tonjolan yang aku maksud. Sedangkan ini adalah perbandingan antara saklar domino dan juga saklar standarnya. Bagian belakangnya ya, ternyata sangat berbeda loh guys. Tingginya, lebarnya, bentukannya juga semuanya berbeda loh ternyata. Ternyata depannya doang yang sama ya. Nah, ini sekarang adalah proses pengecekan ya, lampu-lampunya apakah sudah betul atau belum, hazard, lampu sein, lampu pas, dan yang lainnya lah. Setelah dicek barulah dikencengin saklarnya. Dan ngomong-ngomong diameternya agak beda ya. Domino ini agak sedikit lebih besar diameternya, tapi basically masih sama lah. Masih bisa ngunci tapi sedikit sekali gonggang. Selanjutnya adalah proses pemasangan saklar on off untuk lampu HJG-nya ya. Kenapa saklar on off doang, nggak ada mode-modenya? Ya karena lampu HJG-nya memang tidak ada modenya, cuma on off doang. Saklarnya akan dipasang di bagian kiri holder dominonya ya guys, dan sekarang lemnya lagi dilelehin, terus saklarnya dipasang di situ. Dan ada satu saklar lagi yang akan dipasang, yaitu saklar lampu pas ya, untuk lampu HJG-nya dipasang di bagian bawah. Itulah mengapa tadi bawahnya digergaji ya, tujuannya untuk ini, masang saklar satu lagi. Ini adalah bentuk saklarnya ya, jadi dia kalau ditekan nyala, begitu dilepas langsung mati. Cocok untuk digunakan sebagai saklar lampu pas. Ini adalah penampakannya setelah semua saklarnya terpasang. Nah, ini sekarang perkabelan lagi menyambungkan saklar ke lampu HJG-nya. Ini kabel lampunya dikasih kabel tis ya, biar lebih rapi dan nggak kemana-mana. Dan ini sedikit cuplikan mengenai perkabelan lagi yang aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi sekarang ini guys. Oke, semuanya sudah selesai, sekarang dikembalikan ke normal lagi bodinya. Dan sekarang jam sudah menunjukkan jam 4 sore yang berarti proses pengerjaannya kurang lebih 3 jam guys. Oke guys, ini sekarang aku sudah sampai rumah ya, dan ini adalah penampakannya. Walaupun tadi udah lihat sih sebenarnya ya. Ini adalah lampu HJG, yang bawah itu adalah 9D2. HJG ini satu biji 60 watt. Kalau yang 9 ini satu biji 15 watt. Jadi ini kalau ditambah berarti 75 dikali 2, totalnya 150 watt kalau dinyalain semuanya berbarengan. Dan ini adalah crash barnya ya. Oh, bentar tak ambilin yang lamanya. Nah, ini dia. Ini crash bar yang lama yang mungkin kalian ingat kalau aku dulu pernah bikin videonya ya. Ini aku beli online. Terus pangkon-pangkonnya ini dibetulin di sama bengkel yang sama, RM variasi, karena nggak ada yang bener. Nah, terus sekarang aku memutuskan untuk membuat crash bar yang baru tapi dengan model yang sama persis ya, tapi dengan bahan yang berbeda. Kalau kalian lihat diameter pipanya jauh lebih gede yang custom ini, yang baru ini. Dan juga untuk ininya, pangkon-pangkonnya dia juga lebih tebel. Kalau kalian lihat ya, ini besinya lebih tebel daripada ini kan tipis ya. Nah, ini lebih tebel, ini lebih kuat. Sama juga yang di situ. Nih, diameter pipanya bisa kalian bandingkan ya, beda lumayan jauh. Ini ringan juga. Ini tadi aku pas sebelum dipasang ngangkat juga lumayan berat ini ya. Dan ini sangat kuat sudahan. Ini nyambung di rangka, yang dua di sini, yang ini nyambungnya di bodi. Jadi ya kalau ini agak hati-hati sih, kalau jatuh ini bisa kena bodinya, kalah bodinya tuh. Nah, untuk lampu HJG ini bisa kalian pasang filter kuning gini untuk menembus kabut, atau lepas jadi putih kayak gitu aja. Aku selang-seling gini biar
fitur apa sih, kayak fungsi nembus kabutnya dapat, fungsi penerangan maksimalnya juga dapat. Nah kalau yang kecil ini bisa 2 mode, bisa kuning bisa putih. Kayaknya seharusnya yang kuning di atas ya, yang putih di bawah, tapi ini sepertinya ada bukan kesalahan juga sih, tadi aku yang minta juga yang putih di atas yang kuning di bawah jadinya. Tapi ya bisa juga sih dipakai untuk menembus kabut yang jarak dekat mungkin ya. Ini bisa 2 mode, putih dan kuning, tapi nggak bisa nyala barengan ya, jadi harus gantian. Kalau kuning ya kuning, putih ya putih, nggak bisa kayak Duromoto yang bisa barengan juga gitu. Ini harganya sekitar 200-an satu biji, 2 biji jadi ya sekitar 400. Kalau ini 2 biji aku beli 270, tapi kalau beli di online bisa lebih murah, ada yang kepala satu jual. Kalau crash bar ini mulai dari 0 full custom 300.000, sudah ngecatnya semuanya, pokoknya jadi itu 300 dari 0 ya. Nah kalau ini sebenarnya ya, nggak dipikir-pikir aku mending dari awal bikin yang ini, karena ini belinya 140, betulinnya 100, 240, beda 60, sudah dapat yang jauh lebih kuat gitu. Seharusnya bikin itu dari awal. Ini yang bracket box kemarin ya, udah tak jelasin. Kalau yang ini ya di las ininya disambung sama ini, jadi bisa disambungin untuk side bracketnya, nyambungnya ke bawah footstep. Dan juga tadi banyak memasang saklar ya. Saklarnya yang pertama ini, nah ini untuk lampu yang kecil yang 9D2 tadi. Ini saklar kiri saklar kiri domino. Modelnya persis kayak varionya standarnya, cuma ini ada lampu pas dan juga ada hazardnya. Cuma jujur aja tombolnya enakan yang standar, ini kayak keras gitu, malah hazardnya yang enak, yang lainnya keras. Kalau seinnya sih kurang lebih sama ya. Nah ini ada on off untuk HCG nya, ini juga lampu pasnya untuk HCG. Jadi ini kalau nyala terus, ini kalau cuma mau kayak kedip-kedip doang gitu. Ini kita tes sedikit ya, karena baterai kameranya mau habis. Ini adalah lampu standar, lampu dim standar. Kita matikan dulu, atau nggak saya nyalain aja ya. Ini adalah lampu 9 yang warna putih alias yang atas, ini yang kuningnya yang di bawah, nggak bisa nyala barengan. Terus ini adalah lampu HCG. Nah kayak gitu, dia menyebar, nggak fokus kalau ini. Ini kalau mode yang kedip-kedip, harus nyalain semuanya. Nah kayak gitu, wis pokoknya sangat terang kalau dinyalain semuanya. Oke guys, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Kalau tadi ada yang tanya berapa total habisnya 750 untuk membuat crash bar dan masang-masang lampu dan beli saklar ya, karena lampunya kan sudah aku beli duluan sebelumnya gitu. Jadi itu semuanya kecuali beli lampunya 4 biji. Jadi ya kalau dihitung lampunya ya 750 tambah 400 tambah 270 berarti 1.100, 1.150, 1.420 ya, atau aku salah, pokoknya kurang lebih 1,5 lah. Nah tambah ini belinya 600, masangnya 200, disambungin sama ini ya, ini beda lagi, ini 400.000. Banyak juga ya duit yang tak keluarin, anjir dah. Oke guys, sekian dulu ya untuk video kali ini. Nanti di video berikutnya kita akan mengetes lebih jauh mengenai lampu-lampunya dan yang lain-lainnya juga yang sudah tak pasang, saklarnya juga. Kalau lampu kita tes di malam hari aja ya, nanti biar lebih mantap lagi hasilnya gitu. Oke, terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Fill me out with your smile, like the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you in this game.